Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kelas 12 kita akan melanjutkan materi yang masih membahas tentang peluang ya. Kemarin kita sudah membahas komplement suatu kejadian dan harapan suatu kejadian dari peluang. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk. Majemuk itu apa ya? Yuk kita lihat. Nih, kejadian majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih kejadian tunggal. Jadi majemuk itu kejadiannya lebih dari satu. Ya, bisa aja dua atau lebih. Atau kejadian majemuk merupakan rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan kata penghubung. Ya, karena lebih dari satu, berarti ada kata penghubungnya. Apa aja? Nah, ini dia kata dan dilambangkan dengan, nah ini dia penghubungnya adalah kata dan. Ada kata dan di sini. Nah, dilambangkan dengan ini. Ya, atau kalau kalian belajar tentang himpunan ini namanya irisan, dibacanya irisan. Ya, atau mencirikannya kalau ada kata dan lambangnya seperti huruf N. Nih, dia terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Seperti huruf N, ini pun sama nih. Tuh, ya, mirip dengan huruf N, terbuka ke bawah. Atau dengan kata atau. Nih, atau, ya, terbuka ke atas, maka lambangnya juga sama. Terbuka ke atas. Ya, jadi ada kata penghubung, yaitu dan atau. Ada dua, dan atau. Kalau dan biasanya ada dua kejadian, atau misalkan aku dan kamu berarti ada dua orang. Kalau atau biasanya kalimat atau kata pilihan, aku atau dia, kamu pilih aku atau dia, kan gitu. Dia harus milihnya yang mana. Oke, oleh karena itu kejadian majemuk mempunyai lebih dari satu titik. Ya, jadi lebih dari satu titik karena dia lebih dari satu kejadian. Oke, sekarang macam-macam kejadian majemuk. Yang pertama, kejadian saling lepas. Apa sih saling lepas? Nah, perhatikan himpunan di samping. Ini dia, ada sebuah himpunan. Di dalamnya ada lingkaran A dan lingkaran B. Ternyata A dengan D nggak terikat ya, tidak nempel, dia misah. Makanya disebut saling lepas. Ini sama A, ini sama B. Tapi masih dalam satu ruang sampel. Tuh, si A dan si B tidak dempet ya, masing-masing. Memang nggak nempel. Oke, dua kejadian dikatakan saling lepas jika dua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan atau keduanya tidak memiliki titik sampel yang sama, titik sampelnya beda. Nah, misalnya kejadian A sama A, kejadian B sama B yang saling lepas atau lambangnya seperti ini. Nih, atau dikatakan A irisan B sama dengan B himpunan kosong. Makanya kalau A dan B itu himpunnya kosong. Tapi kalau ada saling lepas, kata atau, kita lihat di sini rumusnya, peluang kejadian A atau B. Ada kata atau di sini. Nah, rumusnya adalah ini dia. P dibacanya P A atau B. Peluang kejadian A atau B, atau ini sebutnya union nih. Ya. Kalau dalam himpunan seperti huruf U itu dikatakan union ya. Ingat kalau ada kata atau lambangnya juga seperti ini, seperti huruf U. Ini seperti huruf U terbuka ke atas. Oke, jadi rumusnya adalah PA atau PB sama dengan PA ditambah PB. Dijumlahkan ya, dijumlahkan plus. Oke, kita lanjut. Kita ke contoh soal. Oke, Ibu hapus dulu deh yang ini nih. Kita ke contoh soal. Apa dia soalnya? Oke, ini nomor 1. Jika sebuah dadu dilempar satu kali, berapa peluang munculnya? Yang A, kurang dari 3 atau lebih dari 5. Biasanya kalau saling bebas, ini atau saling lepas, maaf, dia ada kata atau
titik sampelnya beda. Ini mah kurang dari 3 atau ini lebih dari 5. Titik sampelnya berbeda ya. Kalau kurang dari 3 angkanya berarti 2 dan 1. Kalau lebih dari 5 berarti hanya 6. Beda kan? Yang ini mah 1 dengan 2, yang ini mah hanya 6. Jadi titik sampelnya berbeda ya. Oke, yang B, bilangan ganjil atau prima genap. Oke, itu 2 pertanyaan. Sekarang kita jawab yang A dulu. Oke, jawab. Yang A nih, kurang dari 3 atau lebih dari 5. Ya, dadu, sebuah dadu, NS-nya, masih ingat ya? Berapa NS-nya? 6. Karena titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlahnya ada 6. Ini ruang sampelnya. Oke, yang sekarang kurang dari 3 angkanya berapa aja? Tadi udah Ibu katakan kurang dari 3 angkanya cuma 1 dan 2. Ya, karena kurang dari 3. Sehingga NA-nya sama dengan 2. Nah, sekarang ada kata atau lebih dari 5. Lebih dari 5. Nah, sekarang sebelum mencari lebih dari 5, kita cari PA-nya dulu. Ya, PA, NA-nya tadi hanya 2. NS-nya berapa tadi? 6. Sehingga PA-nya sama dengan 2/6. Ya, itu baru kurang dari 3. Sekarang kita cari yang lebih dari 5. Nah, lebih dari 5, katakan B. Berarti kita mencari PB. Ya, lebih dari 5 angkanya hanya 6. Ya, sehingga NB-nya sama dengan 1 karena cuma 1. Nah, baru kita mencari PB-nya. Kenapa ini PB? Karena ini kejadian yang kedua. Kalau ini PA kejadian yang pertama. Nah, sekarang PB, NB dibagi NS, PB-nya. Ada hanya 1, NB-nya 1 ya. Dibagi dengan NS-nya tadi sama, yaitu 6. Maka PB sama dengan 1/6. Oke, sekarang pertanyaannya. Kurang dari 3 ada kata atau. Berarti kita pakai rumus yang tadi nih. Apa sih rumusnya? Nah, ini dia. P, A union B atau P, A atau B sama dengan PA ditambah PB. Baru kita substitusi. PA-nya adalah 2/6, PB-nya 1/6. Baru kita hitung. Ini menghitung penjumlahan pecahan. Masih ingat ya? Yang pertama lihat penyebutnya. Penyebutnya harus sama dulu. Ini kebetulan udah sama-sama 6. Sehingga gampang. Penyebutnya 6, yang bilang tinggal jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. 3/6. Bisa diperkecil? Bisa. Sama-sama dibagi 3. Ya, kalau kita hitung boleh nih. Sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya 3/3 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya, kalau pilihannya diperkecil ya diperkecil, kalau pilihannya sampai sini ya nggak apa-apa 3/6. Kalau misalkan Bu, kalau soal Ibu Esa ya Ibu pengennya disederhanakan ya, sesederhana mungkin. Jadi nilainya 1/2 atau setengah. Oke, lanjut. Yang B ya. Oke, sekarang bilangan ganjil atau prima genap. Oke, yang pertama kita mencari PA-nya dari kata ganjil. Nah, ganjil, bilangan ganjil, udah tau lah ya. Angkanya berapa aja. Oke, bilangan ganjil atau A. Ya, kita katakan PA. Ada berapa? Ada 3, angka 1, 3, dan 5. Oke, sekarang A-nya 135 sehingga NA-nya sebanyak 3, 1, 2, 3. Baru mencari PB, PA. PA sama dengan NA dibagi NS. Sehingga PA-nya 3/6. Oke, yang kedua kita mencari prima genap. Ini pernah dibahas bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri. Yang termasuk bilangan prima angkanya berapa aja? Ada 2, 3, dan 5. Oke, nah sekarang prima yang genap, artinya bilangan prima tapi bilangan genap. Dari 2, 3, dan 5, angkanya yang masuk bilangan prima genap hanya angka 2. Ya enggak? Nah, berarti 1 doang ya. Sehingga ini katakan NB.
Nah, NB angkanya berdua doang nih B-nya, sehingga NB-nya bernilai 1 ya. Jadi kalau ganjil itu PA atau A, kalau prima itu B atau NB, PB. Sekarang kita mencari PB-nya. NB sama dengan NS. NB-nya 1, NS-nya 6. Nah, baru kita gabungkan nih antara PA dengan PB dengan kata atau. Rumusnya apa tadi? PA atau B, rumusnya sama dengan PA ditambah PB. Nah, PA-nya 3/6, PB-nya 1/6. Penyebutnya udah sama, tinggal menyumbahkan pembilang. 3 tambah 1, 4. Penyebutnya sama dengan 6. 4/6. Kalau pilihannya sampai sini, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 2/3. Understand ya? Ini contoh yang pertama, mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Masih berhubungan dengan saling bebas, saling lepas, maaf. Lanjut. Oke, kita ke contoh yang kedua. Oke, perhatikan contohnya. 2 buah dadu dilempar 1 kali. Ingat, ada kata 2 buah di sini nih. Tuh, 2 buah dadu. Ini pernah dibahas di peluang suatu kejadian. Dilempar sekali, ya, peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 4. Ini katakan PA. Atau jumlah mata dadu 10. Karena 2 dadu, berarti kalau kita jumlahkan 2 dadu tersebut, yang pertama harus jumlahnya sama dengan 4, yang kedua harus sama dengan 10. Ya. Oke, kita jawab. Yang pertama harus mencari ruang sampel dulu. Ya. Ruang sampelnya, berapa ruang sampel dari 2 buah dadu? Yang pertama kita buat tabel seperti ini. Ini udah pernah dibahas di bahasan sebelumnya. Ya, 2 buah dadu, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Kita satukan. Nah, mata dadu 1 dengan 1, 1 dengan 2, sampai dengan 6 dengan 6. Kalau kita hitung, NS-nya ada berapa? 2 mata dadu, ada 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kalikan, 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi NS-nya 36. Oke. Kalau sudah, baru kita ke pertanyaan. Munculnya jumlah mata dadu 4. Nah, lihat di sini. Jika 2 mata dadu dijumlahkan, nilainya sama dengan 4. Apa aja? Kita lihat, ini masuk ya. Oke, ini masuk. 1 dengan 3. 2 dengan 2. Ini masuk enggak? Enggak, karena ini 2 tambah 1 cuma 3. Sedangkan kita butuhnya sama dengan 4. Ini masuk enggak nih 3 dengan 2? Enggak, kelebihan ya. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Kalau kita lihat di sini cuma 3. Sehingga NA-nya, nah NA-nya ini yang tadi 2,2, 3,1, 1,3. NA itu jumlah anggota, jumlah dadu 4, hanya 3. Nah, langkah pertama kita cari PA. Bagian pertama, rumusnya masih sama, NA dibagi NS. NA-nya sama dengan 3, NS-nya 36. Oke, yang kedua, jumlah mata dadu 10. Nih, lihat mata dadu 10 jumlahnya apa aja nih? Ini masuk nih ya. Oke, ini 4 dengan 6, mana 4 tambah 6, 10. 5 dengan 5, sama 6 dengan 4. Ada lagi nggak? Enggak ya. 5 dengan 6 kan 11. 6 dengan 5 juga 11. 6 dengan 6, 12. Jadi cuma 3. Sehingga ini katakan jumlah dadu 10 adalah NB. Ini B-nya nih, yang termasuk jumlah dadu 10. Sehingga NB-nya sama dengan 3. Hanya 3 saja. Nah, oke, langkah selanjutnya mencari PB. Sama dengan NA, cuman bedanya ini main A, ini mah NB. NB-nya 3, NS-nya masih sama, itu 36. Oke, dari 2 kejadian ini yang ditanya adalah atau.
Ya, tadi masih ingat rumusnya P atau B, diapain? Dijumlahkan PA tambah PB. PA-nya 36, PB-nya juga 3, maaf, PA-nya 3/36, PB-nya juga 3/36, kita jumlahkan nih. Ya, nah sekarang penyebutnya udah sama, berarti tinggal menambahkan yang pembilang. Hasilnya 6/36. Kalau pilihannya ini sampai sini, alhamdulillah. Tetapi kalau disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Kali sederhana. Sama bagi 6. 6 bagi 6, 1. 36 bagi 6 sama dengan 6. Understand ya? Ini 2 contoh dari contoh peluang saling bebas. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh nomor 3. Oke, nih contohnya. Hapus dulu nih kelihatan kita. Oke, sekarang contoh nomor 3. Ini agak panjang nih. Di rumah sakit penanganan COVID-19, ini berarti pertanyaannya berhubungan dengan keadaan saat ini ya. Ini contoh salah satu rumah sakit. Terdapat pasien yang memiliki penyakit bawaan, 8 memiliki riwayat jantung. Kita tandai dulu deh, 8 riwayat jantung. 7 riwayat diabetes, ada 7 orang diabetes, dan 5 penyakit riwayat asma. Ya, ini ada 3 keadaan kondisi ya, kondisi pasien. Ada yang bawaannya jantung, diabetes, dan asma. Nah, seorang dokter memanggil satu pasien COVID-19 secara acak. Diacak jadinya ya. Berapa probabilitas? Kata lain peluang adalah probabilitas. Jadi jangan apa sih itu probabilitas? Ya probabilitasnya peluang. Ya, peluang berapa peluangnya? Berapa probabilitas yang terpanggil adalah riwayat jantung dan diabetes. Ya, maaf, atau diabetes. Ya. Jadi jantung atau diabetes nih akan terpanggil. Nah, kira-kira peluangnya berapa? Oke, kita jawab. Oke, yang pertama mencari ruang sampel, ya. Oke, kita jumlahkan dulu. Yang pertama adalah apa tadi? 8 riwayat jantung. Terus 7 riwayat apa tadi? Diabetes. Dan itu lagi 5 riwayat asma. Nah, sekarang langkah pertama kita mencari NS atau ruang sampel. Ada kata acak di sini, berarti kita mencarinya dengan menggunakan kombinasi. Masih ingat dengan kombinasi ya. Ini kita jumlahkan dulu nih. Ada 20 ya. 8 tambah 7, 15 tambah 5, 20. Nah, kombinasi. Karena kata atau, berarti yang dipanggil cuma satu ya. Penyakit jantung atau diabetes duluan gitu. Ya, makanya jumlah semua yang dipanggil satu, berarti kombinasinya seperti apa? Nah, kombinasinya 1 dari 20, 1 orang dari 20. Nah, sehingga 20 faktorial dibagi 20 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Masih ingat ya? Oke, kita hitung 20 dikurang 1. Nih hasilnya 20 kali 19 faktorial sampai 19 saja karena 20 dikurang 1 tetap 19 ya. Oke, dikali 1 faktorial jadi gampang hitungnya. Ini habis, ini habis. 20 dibagi 1 faktorial. 1 faktorial itu 1, jadi 20 dibagi 1 tetap 20. Ya, kuncinya gampang. Kalau kombinasi 1 dari jumlah berapapun, hasilnya yang berapapun ini. Ya, karena cuma 1 yang dipanggil, sehingga kombinasi 1 dari 20 berarti hasilnya 20. Tapi kombinasi contoh lain, contohnya misalkan kombinasi 1 dari 10, tetap hasilnya adalah 10. Ya, sekarang kita lanjut ke yang mencari PA, NA ya, PA dan NA. NA-nya dulu. NA untuk jantung, tetap ya, kombinasi 1 dari 8. Karena yang dipanggil 1, yang punya riwayat jantung 8. Ini hasilnya 8 faktorial per 8 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Ini tiponya harusnya 1 yang ini ya. Nah, sehingga hasilnya 8 dikali 7 faktorial. Ini tipe nih. Ini harusnya 1 ya. Nah. Oke, sekarang 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini habis.
Nah, tinggal 8 dibagi 1 faktorial, 1 faktorial 1, jadi 8 bagi 1 hasilnya adalah 8. NA-nya sama dengan 8. Oke. Sehingga mencari PA-nya, NA dibagi NS. PA-nya. Sekarang NA-nya sama dengan 8, NS-nya sama dengan 20. Jadi PA atau riwayat jantung peluangnya adalah 8/20. Yang kedua, sekarang diabetes. Kita cari NA-nya dulu. Bisa langsung ya. Ini kombinasi 1 dari 8 hasilnya 8. Kombinasi 1 dari 20 hasilnya 20. Kalau kombinasi dari 7, 1 dari 7 berarti hasilnya 7. Nah, ini tanpa menggunakan rumus kita bisa langsung. Yang 7 diabetes, maka kita katakan B, KNB-nya sama dengan 7. Understand ya, tanpa dihitung? Pokoknya kombinasi 1 dari berapapun hasilnya dia nih. Berapapun itu. Ya, kalau 1 dari 8 berarti hasilnya 8. 1 dari 20 hasilnya 20. Ini yang 7 berarti 1 dari 7. Oke, NB-nya sama dengan 7, kita mencari PB-nya. Nah, PB-nya NB dibagi NS. PB-nya 7, NS-nya 20. Oke, nah sekarang Asma ada pertanyaan nggak ya? Kayaknya enggak ya, karena berapa probabilitas yang terpanggil adalah memiliki riwayat jantung atau diabetes saja, tidak ada kata asma di sini. Jadi ini nggak usah dicari lah. Ya, kalau mau dicari silakan ini sebagai NC ya. Sekarang kita hanya mencari NA dengan NB atau PA dengan PB, kita satukan dengan kata atau. Rumusnya tadi PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Oke, PA-nya 8/20, PB-nya 7/20. Jadi kalau penyebut gampang karena penyebutnya pasti sama nih. Ya, kita tinggal menjumlahkan pembilang 8 tambah 7, 15. Penyebutnya 20. Ya, silakan sederhanakan kalau pertanyaannya sederhanakan. Kalau misalkan ada pilihannya bentuknya desimal, berarti dibuat desimal. Ya, oke. Ini contoh yang ketiga dari saling lepas. Mudah-mudahan paham sampai sini. Kalau sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, yang kedua adalah kejadian saling bebas. Kalau tadi saling lepas, kalau sekarang saling bebas. Ya, kalau lepas, enggak terikat. Kalau bebas masih bisa terikat. Kita lihat di sini. Bedanya apa dengan yang tadi? Dua kejadian saling bebas jika dua kejadian itu saling beririsan. Ya, beririsan, lambangnya kayak dan ya, perhatikan gambar di samping. Nah, ini saling bebas. Ya, masih satu ruang sampel. Nah, kalau bebas, dia ada irisan ini. Ada yang sama nih. Titik sampelnya, salah satu dari sama nih. Ya, ini A, ini B. Makanya saling beririsan. Itu ada irisannya di sini. Oke. Tahu dua buah kejadian dikatakan saling bebas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian satu dengan yang lain. Ya, tadi Ibu katakan di sini ada yang sama. Ya, saling bebas ya. Oke, lanjut. Nah, misalnya bila kita melempar 2 buah dadu, maka kejadian munculnya bilangan 4 pada dadu pertama dan kejadian muncul bilangan 2 pada dadu kedua. Oke. Ini ya. Oke. Lanjut, kita ke rumus. Nah, bedanya kalangan tadi, kalau tadi saling lepas, kalau saling bebas tandanya ini. Nih. Nih ya. Nah, seperti apa? Huruf N, maka penghubung dari kata saling bebas adalah kata dan. Lihat, terbuka ke bawah, ini terbuka ke bawah. Rumusnya beda. Kalau tadi tambah, kalau ini kali. Jadi P, A, dan B dibacanya dan. Kalau atau tadi seperti huruf I bacanya P atau B. Kalau ini lihat seperti huruf N, ingat kata atau kata yang belakang hurufnya saja. PA dan B sama dengan PA kali PB. Itu rumus untuk saling bebas. Kita ke contoh ya. Oke, ini
Contohnya mirip dengan yang tadi, bedanya apa? Bedanya lihat di sini ya, di Rumah Sakit Penanganan COVID-19 terdapat pasien yang memiliki penyakit bawaan jantung, 8 jantung, 7 diabetes, dan 5 penyakit asma. Jika seorang dokter memanggil 2 pasien COVID-19 secara acak satu per satu, berapa probabilitas? Oke, ingat probabilitas itu peluang. Yang terpanggil adalah riwayat penyakit jantung pada pemanggilan pertama dan diabetes pada pemanggilan kedua. Bedanya apa? Kalau tadi ada kata atau, kalau sekarang ada kata dan. Nah, ini berarti saling bebas. Ya, dan berarti seperti huruf N yang ini tadi ya. Oke? Kita akan bahas soal yang contoh ini. Oke, lanjut. Yang pertama kita mencari ruang sampel kayak tadi. Ya. Oke, 8 jantung, apalagi 7 diabetes, lahir 5 penyakit asma. Baru kita mencari secara acak, ada kata acak situ ya. Mencari kombinasi 1 dari 20. Ya. Oke, beda penghubungnya aja. Lanjut. Oke, ini hasilnya. Tadi udah hasilnya 20. Tanpa mencari rumus. Oke ya. Karena 1 dari 20 ya 20. Terus yang kedua mencari NA. Peluang kejadian A yaitu jantung. NA-nya kombinasi 1 dari 8. Hasilnya berapa? Hasilnya 8. Nggak usah dihitung juga boleh. Oke, lanjut yang kedua, yang seterusnya mencari PA. PA-nya 8 per 20. Yang kedua mencari PB dari 7 orang riwayat diabetes. Bisa langsung ya 1 dari kombinasi 7. Hasilnya adalah 7. Oke, NB-nya 7. Kita mencari PB-nya. PB-nya NB dibagi NS. Ini PB-nya 7. NS-nya 20. Nah, sekarang beda dengan yang tadi. Kalau tadi atau, kalau sekarang dan. Ya, Asma nggak usah dicari lah, karena emang bukan pertanyaannya, kecuali pertanyaan Asma dicari ya. Oke, rumusnya nih. Bacanya PA dan B. Peluang kejadian A dan peluang kejadian B. PA-nya tadi adalah berapa? 8 per 20. PB-nya 7 per 20 dikaliin. Ya, perkalian atas dengan atas, bawah dengan bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga hasilnya 8 kali 7, 56, 20 kali 20, 400. Ya, ini disederhanakan. 56 sama-sama dibagi berapa? Bagi 8 ya. Oke, 56 dibagi 8. Ini bagi 8, bawah pun dibagi 8. Nah, hasilnya 56 bagi 8, 7, 400 dibagi 8, 50. Nah, ini untuk soalnya berbentuk pecahan. Kalau desimal berarti 7 per 50, berapa hasilnya? Oke, itu pertanyaan contoh nomor 1 dari saling bebas. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh nomor 2. Ya. Oke, diketahui A dan B merupakan kejadian saling bebas dengan PA-nya 0,25 dan PB-nya, maaf, PB-nya nggak ketulis. Oke. Diketahui A dan B merupakan kejadian saling bebas dengan PA 0,25. Ini PA-nya sudah diketahui ya. Dan PB 0,6. Tentukan PA atau B. Ingat, kayak gini bentuknya seperti huruf N, berarti dengan menggunakan kata dan. Nah, kalau dan begini, diapain rumusnya? Rumusnya kali PA kali PB. PA-nya sudah ketahuan 0,25. Tinggal substitusi saja.
Karena udah nilai PA di sini dan udah nilai PB. PB-nya 0,6 sehingga 0,25 kali 0,6 hasilnya adalah 0,15. Selesai. Oke, ini dia rangkaian pembahasan materi kejadian majemuk ya. Masih ada satu video lagi tentang kejadian majemuk. Kita akan ketemu lagi di channel matematika minggu depan. Oke, mudah-mudahan kalian paham dari awal sampai akhir pembahasan ya. Untuk latihan soal dan tugas akan di-share di grup WA masing-masing. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.